Baik sahabatku yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan malam hari ini saya Pedi Kusnadi yang insya Allah akan menemani sahabat sekalian di hari Sabtu malam minggu ini, tepatnya pada tanggal 13 Juni 2020. Sahabat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-kata dan juga pembahasan kita pada malam hari ini belum sesuai keinginan sahabat sekalian. Insya Allah akan terus kita lakukan perbaikan demi menjaga keistiqomahan sahabat-sahabat sekalian. Baik, sambil menunggu guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Robi Abdullah, alhamdulillah telah terhubung bersama kita di sini. Ustadz Robi, seharusnya tadi beliau mengisi pada pukul 8, akan tetapi ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Tadi kita isi bersama narasumber kita sebelumnya yang memang itu diadakan secara mendadak begitu. Baik, kita langsung saja terhubung dengan Ustadz Robi. Cilinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz? Sudah selesai Ustadz ya? Mohon maaf ini terganggu Ustadz. Baru iya. Tadi belum maghrib ada yang meninggal. Ya? Belum maghrib ada yang meninggal. Oh gitu. Baik, Ustadz mohon maaf tadi memang di pukul 8 memang kita tadi karena biar tidak kosong tadi mohon izin tadi diisi oleh Ustadz Angga Ar-Rasyid. Beliau memang saya kontak mendadak begitu Ustadz ya. Gitu. Iya, mohon maaf Ustadz ya. Mungkin bisa disambung di acara yang sekarang udah pukul 9 begitu. Ya mudah-mudahan jamaah kita bertambah begitu Ustadz ya. Baik Ustadz, sehat Ustadz ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat, keluarga sehat Ustadz. Sehat. Ya, alhamdulillah di sini ana sehat, walaupun dalam kondisi sedikit agak kurang gitu ya, batuk-batuk. Begitu. Mohon maaf Ustadz ya. Baik, Ustadz ini sekilas mengenai program dakwah online yang saya namakan di sini namanya Bincang Santri atau ngobrol santai atau ngobrol santri begitu, ala santri lah, ala santri begitu lah Ustaz ya. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita semua, yaitu Ustadz yang alhamdulillah beliau juga mumpuni di bidangnya begitu Ustadz, yang insya Allah mereka beliau istiqomah begitu untuk mengisi acara-acara kajian-kajian yang insya Allah kedepannya terschedule gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Baik, sebelumnya mohon maaf Ustaz karena memang kontak langsung dengan Ustadz begitu. Memang awalnya seharusnya malam hari ini itu jadwalnya Ustadz Agus Yusuf Subhani, karena beliau juga ada ada satu dan lain hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Insya Allah nanti kedepannya
Jika Ustadz berkenan untuk mengisi kajian berikutnya di malam hari yang memang ada, nanti kita kita aturkan ya Ustadz ya. Boleh. Baik. Ustadz, untuk tema pada malam hari ini yaitu mengenai kematian ya Ustadz ya. Kematian Ya. seseorang itu dilihat apakah kematian seseorang itu dilihat dari aktivitasnya seseorang atau hobinya seseorang begitu Ustaz. Itu mungkinlah secara gamblangnya, secara pemikirannya gitulah Ustaz ya. Baik, bisa dijelaskan Ustaz? Baik, insya Allah. Dimulai sekarang, Ustaz tadi. Baik, silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala ashabi wa mawalah wa ba'du. Baik para pemirsa Ustaz Tebi yang telah dalam dunia maya, tetap kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Pada malam ini ngeri juga bagaimana kematian seseorang. Sebetulnya kan banyak orang mati ya enak, juga enak. Karena kan doa kita juga tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dapat hasanah, ya. Di akhirat dapat hasanah juga. Nah, jadi jangan lupa para pemuda khususnya yang sedang berjuang, misalkan sekarang ingin mencapai kehidupan enak, jangan lupa juga kita capai mati yang enak, husnul khotimah, seperti itu. Ngomong-ngomong dengan kematian, baru saja saya takziah tetangga yang meninggal. Alhamdulillah Itu pas sekali Ustaz ya. Pas temanya pas sekali Ustaz, Masya Allah. Bukan berarti doa ya, tapi memang ini temanya kita memang sudah diatur sebelumnya begitu. Iya, ya begitulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah tahu lah. Begitulah. Memang kematian nggak pernah tahu sebagaimana takdir kita kematian juga tidak tahu. Beliau alhamdulillah ahli puasa. Kali usia lumayan tua, 76. Beliau puasa ini. Nah, seperti itu. Jadi banyak di masyarakat kita sering menyaksikan fenomena yang seperti itu. Memang ada juga yang kadang-kadang kehidupannya ketika seperti hari-hari biasa tidak baik, tapi di akhir baik. Ada yang seperti itu. Tapi itu tidak menjamin. Itu bukan jaminan dan bukan tolak ukur. Yang jelas tolak ukur kita ya Al-Quran, hadis. Pada hadis ibatu kullu abdin alama mata alaih. Jadi manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Ada penafsiran ayamutu alama asya alaih. Jadi kematian itu tentu akan sesuai dengan apa yang kita istiqomahkan. Nah, itu kan temanya kita apakah manusia akan meninggal sesuai aktivitas dan kebiasaannya selama hidup. Artinya ya matimu atau meninggalmu itu tidak akan jauh dari apa yang kita biasakan. Jadi kebiasaan itu penting sekali. Kebiasaan itu tidak akan lahir tanpa paksaan awalnya. Tentu seseorang misalkan dalam menghafal Al-Quran, kebiasaan murojaah, kebiasaan tilawah,
kebiasaan mengulang itu tidak akan terjadi tanpa diawali oleh paksaan. Jadi memang ketika kita menginginkan sesuatu kebiasaan yang baik itu perlu ikhtiar maksimal sehingga kita betul-betul bisa membiasakan. Tidak mungkin seseorang bisa terbiasa dengan sholat malam tanpa diawali dengan paksaan. Tidak mungkin seseorang terbiasa dengan puasa Senin Kemis tanpa diawali dengan paksaan. Pasti ketika di awal-awal ngantuk, ketika ingin tahajud, susah bangun, atau sudah bangun, waktunya sayang masih panjang, tidur lagi akhirnya bablas. Itu kan proses untuk menciptakan kebiasaan, proses untuk menciptakan rutinitas dalam rangka kita menyambut datangnya kematian. Sebenarnya kan orang cerdas itu bukan ahli matematika, orang cerdas itu bukan ahli kimia, fisika, bukan. Yasum ummati aktsarukum dzikrul maut wa asyaddu isti'dadan. Ismu tafdil ya, Akyas, Kayyis, Akyas yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku siapa? Aktsarukum dzikrul maut wa asyaddu isti'dadan lah, yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan datangnya kematian. Itu yang paling cerdas itu, karena dia betul-betul visioner hidupnya jauh melampaui orang lain. Kalau dia hidup untuk hidup di dunia, tapi kalau orang lain yang misalkan orang biasanya dia itu hidup untuk hidup di dunia, kalau orang yang cerdas itu hidup untuk hidup setelah mati. Nah, makanya aksarukum dzikrul maut yang itu adalah orang yang paling cerdas. Tapi bukan hanya mengingat doang. Tentu itu perlu persiapan. Nah, dalam rangka persiapan itulah kita akan mau membentuk rutinitas kita, aktivitas kita seperti apa, kebiasaan kita seperti apa. Karena kan tidak ada yang menjamin. Kalau umpatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap orang itu mempunyai ajal. Dan ketika ajalnya sudah datang, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Kita tak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Itu yang rahasia yang kita nikmati. Gara-gara itulah kita betul-betul perlu mempersiapkan. Gara-gara kita tahu hadis seorang mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Oleh sebab itu, maka kita, dalam ikhtiar menyambut kematian yang baik, ikhtiar kita supaya husnul khotimah, kita perlu membiasakan apa yang baik. Baik, dan itu perlu dipaksa ya Ustadz ya. Perlu kita paksa ya. Aturan-aturan itu perlu kita paksa. Karena apa? Agar terbiasa gitu Ustadz ya. Iya, kalau nggak dipaksa susah nanti. Betul. Gampangnya gini, kalau kita pengen tahu bagaimana kita mati, kita lihat sekarang bagaimana kita hidup. Simpel sebenarnya. Kalau kita bagaimana mati kita, coba lihat sekarang bagaimana hidup kita. Apakah dalam hari-hari kita dipenuhi dengan maksiat? Apakah hari-hari kita dipenuhi dengan taat? Apakah hari-hari kita hidup dalam lupa kepada Allah? Atau menjalankan syariat Allah? Simple. Nah, nanti seperti apakah mati? Nah, seperti apakah kita hidup? Ketika kita hidup membiasakan taat, betul-betul menjaga maksiat, betul-betul ingin yang kita tuju dan ingin kita betul-betul mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah ketika mati pun kita akan mendapatkan apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita biasakan, dan apa yang kita rutinitaskan. Bahkan banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu. Terakhir itu di Bogor kemarin kan ada makam yang mau dipindahkan. Di antara sekian banyak makam yang dipindahkan, ada 2 makam yang jasadnya utuh. Masya Allah. Subhanallah. Kuburnya. Tapi ketika digali dan ingin dipindahkan, jasad
kain kafannya itu masih utuh. Ternyata beliau ini adalah ahli kebaikan, orang yang senantiasa rajin ke masjid, orang yang senantiasa kita dapat bahwa memang kebaikan kita istiqomah berbekas. Kalau tidak dengan istiqomah tidak akan ada orang-orang hebat. Kalau tidak dengan istiqomah tidak akan ada, kita tidak bisa husnul khotimah. Dan kalau kita tidak bisa istiqomah, kita maksudnya orang-orang munafik. Karena orang munafik apa? Kadang baik, kadang enggak. Kadang baik, kadang enggak. Pati janji dan enggak. Kadang bohong, kadang enggak. Masya Allah, luar biasa pemaparannya. Memang Ustadz, terkait apa namanya tema pada malam hari ini, walaupun jamaah kita masih apa namanya tadi seharusnya pukul 8, jadi banyaknya memang tadi. Tapi insya Allah nanti ke depannya kita bisa apa namanya bisa kita sama-sama bisa saling apa namanya membantu untuk membangun jamaah kita ya Ustadz ya, gitu. Baik, terkait tema pada malam hari ini Ustadz, ada tadi sebelum kita live ada pertanyaan dan itu langsung kepada saya begitu. Adakah amalan khusus untuk kita istiqomah untuk menjalankan keseharian kita di dalam kebaikan begitu Ustaz? Ada hadis yang sangat sederhana. Qul amantu billah. Hadis yang cukup pendek tapi dalam keseharian itu luar biasa. Qul amantu billah, itu masakin. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Setelah itu istiqomahlah. Banyak ayat-ayat tentang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidin fiha jazaa'an bima kanu. Itu hadiah-hadiah dari istiqomah itu jangankan di akhirat ya. Di dunia pun orang yang istiqomah, orang yang rutinitasnya baik dan dia membiasakan kebaikan itu nilainya luar biasa. Bahkan hari ini, sekarang ini yang dicari itu orang-orang yang mampu punya skill di bidangnya. Kalau hanya sekedar formalitas untuk sekarang dan yang akan datang itu akan ketinggalan zaman. Dia tidak punya skill, dia tidak punya yang ia mampu, karena tidak istiqomah, tidak akan mendapatkan apa-apa saat ini. Banyak akan ketinggalan. Tapi orang-orang istiqomah, jangankan nanti di akhirat dalam kebaikan, di dunia pun akan dihargai. Orang yang istiqomah dalam satu bidang, misalkan orang itu ahli servis handphone atau ahli dalam IT, ahli aja satu, karena dia istiqomah tiap hari latihan, dia akan mendapatkan apresiasi dari orang lain. Dia akan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Itu kebaikan. Itu jaminannya sudah pasti juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana sekarang kita membiasakan istiqomah. Susah. Kita istiqomah dalam tahajud, istiqomah dalam baca Quran, istiqomah dalam sedekah, apa semuanya. Kalau semuanya bagus, bisa bagus. Tapi kalau nggak bisa semuanya, kalau dalam istilah usul fiqh, kalau kita tidak bisa semua, ya jangan semua. Minimal ada salah satu yang kita istiqomahkan. Bahkan dulu ketika saya mondok itu ada perlombaan cerdas cermat. Nah, ketika kita tidak bisa, udah pasti nih kita akan kalah. Karena lawan-lawan kita memang bagus-bagus, hebat-hebat. Tapi jangan tinggalkan semua menghafal. Minimal ada satu bab yang betul-betul kita kuasai, misalkan dalam alfiyah, misalkan satu aja bab kuasai, misalkan tentang bab mubtada dan khobar. Tapi ketika nanti ada pertanyaan tentang mubtada dan khobar, kita bisa menjawabnya dan kita tidak malu karena kita tidak bisa menjawab. Itu gara-gara istiqomah dan tidak meninggalkan semuanya. Walaupun kita tidak bisa semuanya, maka salah satu untuk menyiasatinya kita latih
bab supaya kita tidak memahami dan tidak bisa menjawab. Dalam Dan kehidupannya pun demikian. itu adalah salah satu kekuatannya, kekuatan kita sendiri ya Ustaz ya. Artinya Iya, tidak perlu semua kita hafal atau kita kuasai, tapi ada satu ilmu yang kita perdalam begitu ya Ustaz ya. iya betul. Kayak Ustadz Dedi nih, ahli MC, ahli nasyid itu luar biasa. Usah semuanya Ustadz Dedi bisa, gak apa-apa. Yang penting itu di bidang itu dikuasai aja. Itu luar biasa. Jarang kan orang bisa nyanyi, bisa MC, bisa ngaji, bisa semua, pasti ada salah satu yang ia tonjolkan dan kalau di istiqomah yang menjadi orang hebat. Baik, Masya Allah, luar biasa. Kalau tidak istiqomah dalam latihan bertinju, dia tidak akan jadi petinju. Jadi Corbuzier, seorang pesulap, kalau dia latihannya bukan sulap, tidak akan jadi orang. Hari ini tuh yang istiqomah dalam skillnya itu yang akan dihargai. Artinya dia punya nilai lebih dari orang lain. Masya Allah, luar biasa pemaparannya nih. Ustadz, ini apa namanya, pembahasan kita sebetulnya masih apa namanya panjang gitu ya. Karena kalau kita bahas terkait kematian ini memang tidak ada ujungnya Ustadz ya. Tidak ada ujungnya dan pastinya apa namanya, kalau kita tidak ingatkan, termasuk Al-Fakir ya, kalau kita tidak ingatkan mengingat kematian, maka apa yang terjadi adalah leha-leha begitu ya Ustaz ya. Oh, betul. Betul. Leha-leha begitu. Jadi apa namanya, kalau tidak ada yang mengingatkan, maka yang terjadi adalah cuek begitu ya Ustaz ya. Nah, kita harus seimbang berkhauf dan roja kita. Kadang-kadang kalau ingat mati terus, kita tidak akan maju hidup, tidak akan ada gairah untuk berkembang. Tapi kalau kita tidak ingat mati, kita akan kebablasan, tidak akan ada rem yang menghentikan kita untuk sebuah ambisi. Tapi dengan ingat kematian, kadang ingat kematian, kadang juga kita perlu berkembang karena ingin menjangkau kemanfaatan yang lebih luas. Bagaimana bahwa hidup itu sebenarnya pada dasarnya adalah mencari cara mati. Bagaimana caranya kita mati? Apakah kita mati dalam lingkup Allah, dan apakah mati kita dalam lingkup maksiat Allah? Tinggal milih sebenarnya. Itulah cara hidup itu pada dasarnya, bagaimana mencari cara menyambut mati yang kita persiap. Kita ingin kita dengan khotimah. Kita menginginkan menyambut kematian kita betul-betul dengan kepala bahagia, karena tahu bagaimana orang yang meninggal ketika sakarat dan ketika senyum Allah gampangkan, karena dibukakan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang itu. Makanya memang perlu kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk membiasakan yang baik, dan rutinitas kita betul-betul ingin. Ini kan doa kita, Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina, pengen kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita istiqomah, caranya satu, paksain dalam awal-awal. Kalau di awal tidak akan bisa kita berbuat istiqomah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Sahabatku yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ada beberapa sahabat-sahabat kita yang bergabung di sini yang alhamdulillah beliau adalah istiqomah gitu, termasuk istiqomah ya di apa namanya, di kajian kita pada malam hari, setiap malam harinya begitu. Mudah-mudahan kita doakan bersama sahabat-sahabat kita selalu istiqomah dan diberikan apa namanya, hidayah dan taufik
senantiasa selalu rindu akan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita semua. Ustadz, ada yang bertanya, Ustadz begini, Boleh. bagaimana ketika seseorang itu artinya di dalam kehidupannya itu baik begitu, agamanya bagus, bahkan uh, ke pengajian pun rajin begitu. Akan tetapi kenapa pada saat bersosialisasi itu apa namanya tidak baik begitu, dan bahkan banyak orang menyangka atau menilai orang itu jelek begitu. Bagaimana pandangan Ustaz terkait itu, Ustaz? Ulangi Ustaz, terputus-putus. Terputus ya, baik. Ustaz begini jadinya. Ada orang yang memang kesehariannya itu baik, bahkan rajin ke pengajian, rajin sholatnya, ibadahnya pokoknya rajin begitu. Akan tetapi di dalam sosialisasinya kurang begitu, Ustaz. Baik. Memang kan kita dianjurkan hablum minallah, hablum minannas, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Dua-duanya memberikan arahan kita bagaimana interaksi kita dengan Allah. Syariat itu memberikan arahan seperti ini bentuknya. Bagaimana kita bermuamalah dengan manusia pun itu syariat ada tuntunannya. Maka dalam agama itu bukan hanya ibadah, ada muamalah juga. Mungkin yang seperti itu rajin ibadah kepada Allah, rajin. Cuman ketika sosialisasi dengan masyarakat, muamalah dengan manusia tidak bagus, berarti pertama bisa jadi kurang karena ilmunya, tidak dimanfaatkan, tidak tahu bagaimana sesungguhnya muamalah dengan manusia itu, atau memang tidak dimanfaatkan apa yang ia pelajari. Sesungguhnya bagaimana Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan manusia, tetap bermuamalah. Dengan Allah ya tetap bermuamalah. Seperti itu ya. Kita memang kalau kita itu tidak bisa figuritas ya menentukan seseorang. Pokoknya ketika dia baik, kita akan mengikuti semua yang dia lakukan. Tentu tidak. Kita itu ada aturannya. Orang itu bisa jadi baik, kadang-kadang dalam satu bagian, dalam bagian lain kita tidak bisa mengikutnya karena dia belum baik misalkan. Itu. Kalau kita ini baik agamanya, tapi itu sepertinya sosialnya. Nah, mungkin ada yang belum. Pasti muamalah dengan sesama baik, muamalah dengan Allah pun akan seperti itu. Kembali lagi ke belajar Indonesia. Belajar. Betul, betul, betul. Nah, Ustadz, bagaimana apabila hal itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Apa yang harus dilakukan, Ustadz? Baik, halo Ustadz. Ya. Baik. Ustadz, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa sekali tadi terkait apa namanya pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti Fakir sampaikan kepada yang bertanya tadi. Mudah-mudahan beliau bisa terus mencari dan menggali ilmu begitu, Ustadz. Iya, betul. Baik, Ustadz. Waktu kita tinggal beberapa waktu lagi ini, mudah-mudahan kita bisa sambung kembali di acara berikutnya. Ada kesimpulan Ustaz terkait tema kita pada malam hari ini, Ustaz? Baik. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita mati, berusahalah semaksimal mungkin kita melakukan rutinitas kebaikan, maka dengan rutinitas kebaikan itu mudah-mudahan mengantarkan kita
pada kematian yang husnul khotimah yang dicita-citakan oleh semua orang. Kalau kita tidak bisa melakukan seluruh kebaikan, maka jangan tinggalkan semua kebaikan. Minimal ada salah satu yang kita dawamkan sehingga itu menjadi alasan kita untuk mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan kematian yang baik. Mungkin itu aja sampaikan pada kesempatan ini. Kebaikan dan membiasakan kebaikan. Seperti itu. Baik, baik. Baik, Ustaz. Ustaz sebagai penutup bisa bisa dibantu untuk membimbing doa untuk kita semua agar senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan kebaikan, Ustaz. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim tabarakan kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Amin. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma as'aluka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya ghani ya hamid ya mu'id ya rahim ya azna bi halalika an haram bi fadlika. Amin. Akhirna min waqtina bin al-fahm mafah alaina bi ma'rifatil ilm. Sahil lana abwaab fadlika ya alimal ghaibi wa syahada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Akhirat ihsanaka benar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang, tentunya jangan lupa di Bincang Santri, tepatnya bersama Ustadz Robi. Ustadz Robi ini insya Allah akan berlangsung di malam apa ya Ustadz ya? Malam Rabu mungkin Ustadz ya? Bisa Ustadz ya? Bisa ya? Insya Allah. Baik. Insya Allah pemirsa hadirin dimanapun Anda berada yang menyimak acara pada malam hari ini yaitu Bincang Santri. Insya Allah kajian bersama Ustadz Robi Abdullah akan dilaksanakan pada malam Rabu pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk Al-Fakir sebagai moderator atau penyambung acara gitu Ustadz ya. Iya. Baik, Ustadz, salam untuk keluarga, sehat selalu di sana Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah bergabung bersama saya di sini, Teddy Kusnadi, yang insya Allah dalam acara Bincang Santri, tentunya pada malam hari ini telah ada dua narasumber. Yang pertama Ustadz Angga Ar-Rasyid dan yang kedua Ustadz Robi ya, Ustadz Robi Abdullah. Yang mudah-mudahan memberikan kita motivasi, tentunya memberikan kita manfaat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara bersosialisasi dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah bergabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah
istiqomah dalam hal mencari ilmu dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan lisan al-fakir, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.